Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Yang saya hormati ibu-ibu calon guru penggerak Polewali Mandar yang saya banggakan. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu di ruang kolaborasi modul 1.4 budaya positif dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, tetap semangat dan insya Allah selalu berbahagia. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu sekalian, sebelum kita lanjut pada sesi kegiatan hari ini yaitu diskusi, mari kita berdoa sejenak sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga kegiatan hari ini terlaksana sesuai dengan harapan kita. Berdoa, silahkan. Berdoa selesai. Ibu-ibu sekalian, agar kita lebih semangat lagi. Sebenarnya hari ini sudah semangat kelihatannya, hari ini sudah bahagia juga. Kita ice breaking sebentar, biar lebih bersemangat lagi untuk sesi diskusi kita hari ini. Saya minta Bu Haslinda, silahkan. Ya Bu, terima kasih atas kesempatannya. Oke, kita ice breaking sederhana saja pada hari ini. Saya kasih contoh dulu ya Bu. Kalau saya mengatakan tepuk 1, petik jari. Tepuk 2, seharusnya tepuk paha, cuman nggak kelihatan jadi tepuk pundak saja. Dan tepuk ketiga, push. Boleh? Gimana diulang? Tepuk 1, kedengaran suara saya Bu? Iya. Tepuk 1, petik jari. Ya. Tepuk 2, pundak. Tepuk 3, push. Oke, siap. Ya. Di ini apa? Oh ya, oke. Suara sudah biar terlihat semua. Silakan. Ya. Tepuk 1, 2, 3. Push. Tepuk 3, 2, 1. Push. Satu kali lagi ya Bu. Tepuk 2, 1, 3. Push. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Butuh konsentrasi benar ini ya. 2, 1, 3. Oke, terima kasih Bu Haslinda. Meski sejenak kita, alhamdulillah kita konsentrasi kita benar-benar diuji dan alhamdulillah masih fokus begitu ya meskipun siang hari. Baik, ini diskusinya hari ini seperti yang saya sampaikan di hari Jumat kemarin. Kita nanti diskusi per kelompok. Kalau di rubrik di rubrik penilaian itu kan satu kelompok untuk presentasinya diberikan waktu 5 menit paling banyak ya. Tapi kira-kira ini kita sepakat saja, kira-kira 5 menit cukup? Apa ditambah? Untuk presentasinya saja 5 menit? Karena nanti kita juga berhubungan dengan penilaian ya. Kalau misalnya melebihi nanti saya akan jadi berkurang kan penilaiannya. Cukup 5 menit untuk presentasinya? Cukup Bu. Cukup ya, oke. Kalau gitu nanti untuk presentasinya 5 menit, kemudian untuk tanggapan, pertanyaan, tanggapan, umpan balik, dan seterusnya, saya beri waktu 10 menit, jadi total nanti 15 menit, begitu ya? Siap ya? Oke, kalau siap, sekarang saya mulai dengan kelompoknya Bu Dani. Silakan.
Ya, Bu Dani ada pengantar dulu ya. Silakan Bu Jira. Langsung saja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan. Ya, kami diberikan kesempatan pertama untuk mempresentasikan apa yang kami hasil diskusikan pada hari Jumat kemarin. Jadi, adapun di ruang kolaborasi ini yang tentang budaya positif, ada di mana di ruang kolaborasi ini ada 4 kasus yang kami diskusikan. Jadi langsung saja di kasus yang pertama, intinya guru wali kelas, wali kelas dan guru matematika ini tidak sempat hadir di kelas dan digantikan oleh salah seorang guru, dan di dalam ini ada beberapa siswa yang tidak menerima dengan baik guru pengganti tersebut, yaitu Pipi dengan Natali. Kemudian guru tersebut sempat menegur siswa itu, kemudian dan melapor ke guru yang bersangkutan atau guru Ibu Santi. Kemudian Ibu Santi memanggil siswa tersebut dan menanyakan mengatakan dan guru tersebut siswa tersebut Pipi dan Natali sempat sedikit, namun akhirnya katakan akan meminta maaf kepada Ibu Santi, akan meminta maaf. Kemudian Ibu Santi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan kalau mereka ingin melakukannya. Kemudian Pipi dan Natali ini berjanji akan mendiskusikan dengan teman kelasnya tentang keyakinan kelasnya. Kemudian mengusulkan bagaimana tentang keyakinan kelas, utamanya tentang saling menghormati. Kemudian Pipi dan Natali mengusulkan akan mengirim email ke Ibu Eni tentang keputusan mereka tersebut. Kemudian mereka juga akan memberitahukan Ibu Eni bahwa mereka akan mengusulkan kepada kepala sekolah agar kali waktu ketiadaan guru, agar Ibu Eni akan menggantikan pada kesempatan itu. Yang menjadi pertanyaan di sini, dalam kasus ini, yang pertama, dalam penerapan restitusi kasus di atas, sikap restitusi apa yang sudah dijalankan oleh Bu Santi. Kemudian, kami mengambil di sini restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi, kenapa? Karena di sini Ibu Santi menanyakan apa yang mereka telah lakukan pada saat Ibu Eni ada di dalam kelas. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah restitusi yang diusulkan Pipi dan Natali sudah sesuai dengan kesalahan yang telah dibuat? Bagaimana dengan solusi yang diusulkan keduanya? Langkah-langkah restitusi apa yang sudah dilakukan? Ya, menurut kami restitusi yang dilakukan oleh Ibu Pipi dan Natali itu sudah sesuai, karena mereka sudah menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Dan langkah yang mereka tempuh adalah ingin memperbaiki hubungan. Ya, mereka juga ingin, buktinya mereka ingin meminta maaf kepada Ibu Eni. Kemudian dalam hal ini menyatakan keyakinan, kemudian validasi tindakan yang salah dan menstabilkan identitas. Kemudian yang ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Pipi dan Natali? Bagaimana jawaban Anda? Jadi posisi yang diambil oleh Ibu Eni adalah sebagai pemantau atau memonitor. Dalam hal ini Bu Eni ini belum memberikan solusi. Dia hanya melihat tingkah laku yang dilakukan oleh Pipi. Dia tidak memberikan hukuman dan tidak membuat mereka merasa bersalah. Dia hanya menegur dengan sopan, dengan ramah. Ya, itu untuk kasus pertama. Untuk kasus kedua ini saya bacakan intinya saja. Sabrina ini terlambat datang sekolah dan salah memakai sepatu, dan dia sudah memohon kepada
Pak Lukman supaya dia dibolehkan, karena dengan alasan dia betul-betul tidak sengaja menggunakan sepatu putih karena dia terburu-buru, akhirnya dia salah menggunakan sepatu. Tapi dalam hal ini Pak Lukman tidak menerima alasan apapun dari Sabrina. Dia tetap menyuruh Sabrina membuka sepatunya dan membiarkan Sabrina untuk masuk kelas tanpa menggunakan sepatu, ikut belajar tanpa menggunakan sepatu. Nah, yang akan kami selesaikan pertanyaan di kasus ini adalah kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Sabrina. Ya, sesuai dengan hasil diskusi kami kemarin, yang dibutuhkan oleh Sabrina di sini adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Itu dengan kesalahan yang dilakukan secara tidak sengaja. Karena memang betul apa yang dilakukan oleh Sabrina ini merupakan kesalahan yang tidak disengaja. Ya, karena dia terburu-buru, akhirnya dia salah memakai sepatu. Ya, itu. Kemudian yang kedua, nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dengan bersepatu warna hitam. Ya, menurut kami, nilai keyakinan dengan menggunakan sepatu yang merupakan keyakinan sekolah, yaitu nilai integritas atau komitmen dengan keyakinan sekolah yang telah ada. Kemudian yang ketiga, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, kira-kira apa yang akan dikatakan dan bagaimana sikapnya serta apa yang akan ditawarkan ke Sabrina. Menurut kami, yang akan dikatakan oleh Pak Lukman, dia akan mengatakan kepada Sabrina, kamu tahu peraturan di sekolah bahwa siswa itu harus menggunakan sepatu warna hitam. Kemudian bagaimana sikap kamu ke depan agar hal ini tidak terulang lagi. Kira-kira apa solusi yang bisa kamu tawarkan ke Bapak? Jadi kemudian kira-kira apa yang akan ditawarkan oleh Pak Lukman ke Sabrina. Jadi menurut kami di sini Pak Lukman menyuruh mengupayakan agar tetap memakai sepatu warna hitam. Jadi Pak Lukman menawarkan kepada Sabrina kira-kira apa yang akan dilakukan kepada Sabrina supaya dia bisa tetap memakai sepatu warna hitam. Yaitu untuk kasus yang kedua. Kemudian kasus yang ketiga, intinya ini Ibu Nani guru bahasa Inggris dan ada salah seorang siswa Fajar yang malas-malasan dalam belajar. Kemudian Fajar ini Sabrina Ibu Dani menegur Fajar dengan mengatakan bahwa Fajar, apakah kamu tidak kasihan sama ibu? Ibu sudah capek-capek mengajari kamu. Tapi Fajar tetap diam dan membisu. Yang ditanyakan dalam kasus ini, yang pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Menurut kami, posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani di sini yaitu pembuat orang merasa bersalah, di mana Ibu Dani di sini mengatakan pada Fajar, apa kamu tidak kasihan sama ibu? Ibu sudah capek-capek mengajari kamu. Makanya kami menganggap bahwa itu adalah pembuat rasa bersalah. Kemudian yang pertanyaan kedua, kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Ya, kebutuhan yang menurut kami kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar di sini adalah kekuasaan atau power atau pengakuan akan kemampuan. Kenapa? Karena pada saat itu Ibu Dani ini langsung menyuruh Fajar untuk duduk tanpa berusaha bagaimana Fajar supaya bisa mengerjakan soal tersebut. Ya, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Jadi menurut kami, apabila Ibu Dani berada pada posisi pemantau, dia akan mengatakan, kenapa kamu tidak memperhatikan ibu menjelaskan, kenapa Fajar bermalas-malasan? Tahukah kamu, Fajar, bahwa sanksi yang harus kamu dapatkan ketika tidak pernah memperhatikan penjelasan dari ibu guru? Itu untuk kasus yang ketiga. Kemudian kasus yang keempat, yang intinya Anto dan Dino ini bertengkar di lapangan, dan yang melakukan ini menarik kemeja Anto dan sempat kancing baju Anto ini keluar. Dan
Anto ingin agar bagaimana caranya supaya kancing bajunya itu yang terlepas bisa dijahit kembali karena dia takut sama orang tuanya. Kemudian Dino dengan senang hati akan memperbaiki dengan catatan dia akan diajari oleh salah satu guru tata busana di sekolah tersebut. Ya, dengan senang hati Dino akan menjahitkan. Yang jadi pertanyaan di kasus ini adalah nilai kebutuhan apa yang diperlukan oleh Dino. Ya, menurut kami nilai kebutuhan yang diperlukan Dino adalah kebutuhan kekuasaan atau power, yaitu pengakuan atas kemampuan. Ini pada saat dia main basket dan dia ternyata dia bisa menjahit. Kemudian yang kedua, kontrol apa yang dipraktekkan oleh kepala sekolah Ibu Suti, hal apa saja yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian. Posisi kontrol yang dipraktekkan oleh Ibu Suti adalah manajer, di mana Ibu Suti ini mengarahkan murid bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan, kemudian mencari solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian pertanyaan yang ketiga, dalam kasus tersebut, siapa yang dikuatkan, siapa yang mengaitkan ke keyakinan yang lebih tinggi, serta siapa yang dipuaskan? Coba Anda jelaskan. Menurut kami, posisi ini di sini adalah tidak ada yang kalah, tidak ada yang semuanya menang, karena kebutuhan akan keduanya terpenuhi. Anto hanya ingin kancing bajunya terpasang dan Dino dengan senang hati akan bertanggung jawab akan hal tersebut. Hal ini juga dibuktikan dengan mereka terlihat kembali akrab setelah kejadian tersebut. Ya, demikianlah hasil diskusi kami. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Juhura. Itu tadi presentasi dari kami untuk kelompok 2. Jika ada yang mau ditanyakan atau ditanggapi, kami persilahkan waktunya. Ya, mungkin saya Ibu Dani bisa. Iya, silahkan Bu Aslinda. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mau menanggapi sedikit pada kasus kedua, yaitu nilai kebajikan apa yang ditujukan oleh sekolah Sabrina. Mungkin bisa ditampilkan lagi. Kasus kedua Ibu Dani. Kasus kedua. Sabrina. Kasus kedua yang tentang sepatu tadi. Oke. Nah, di sini saya mau tanggapi pada soal pemantik yang kedua, bagian kedua, yaitu nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dengan bersepatu warna hitam. Di sini yang tadi dipresentasikan oleh kelompoknya Ibu Dani dan Ibu Juhura, yaitu nilai integritas atau komitmen. Nah, saya mau tanggapi sedikit apakah nilai integritas ini, kalau menurut saya nilai integritas itu sebenarnya menurut pemahaman saya mengacu pada kejujuran, sifat kejujuran, ya. Nah, sedangkan di sini kesalahan yang dilakukan oleh Sabrina hanya menggunakan sepatu yang warnanya salah. Jadi menurut saya mungkin kurang tepat atau belum tepatlah nilai keyakinannya. Mungkin bisa dijelaskan lagi apa alasan kelompok Bu Dani dan kelompok Ibu Juhura mengambil nilai keyakinan integritas, karena menurut saya integritas itu lebih mengacu pada sifat kejujuran. Terima kasih. Saya dulu Bu Dani sedikit. Dani saya dulu Dik, saya mulai sedikit. Saya duluan Dik sedikit menanggapi pertanyaan dari Ibu Haslinda. Kenapa kami mengambil nilai integritas atau komitmen di sini di pertanyaan pemantik yang kedua, nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dengan bersepatu warna hitam. Menurut teman-teman kami, kenapa kami menggunakan komitmen? Karena ini kan
pemahaman kami tentang soal pemantik ini sekolah ya. Ya, kenapa sekolah menggunakan keyakinan itu harus bersepatu warna hitam. Jadi kayak apa yang masuk di situ menurut kami itu komitmen, bagaimana semua berkomitmen dengan keyakinan dari awal. Itu kan keyakinan sekolah dari awal. Jadi bagaimana mereka bisa berkomitmen dengan keyakinan awal sekolah, yaitu memakai sepatu warna hitam. Jadi yang menurut kami di sini keyakinan sekolah mengapa tentang keyakinan harus bersepatu warna hitam. Jadi makanya kami memilih keyakinan nilai keyakinan integritas atau komitmen. Jadi bagaimana mereka berkomitmen tentang keyakinan sekolah itu bersepatu hitam. Ya, itu tambahan dari saya sedikit. Silakan Ibu Dani. Oke, terima kasih Bu Juhura. Iya, memang sepakat juga atas pernyataan Ibu Haslinda bahwa integritas itu adalah kejujuran. Tetapi kita juga bisa pahami bahwa integritas itu adalah konsistensi juga. Konsistensi atau keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai keteguhan. Artinya itu ada komitmen yang ditanamkan dalam siswa bahwa apapun yang terjadi, namanya peraturan sekolah, saya harus tetap memakai sepatu warna hitam. Walaupun pada kasusnya di sini adalah terburu-buru, tetapi itu yang kami, hasil diskusinya kami bahwa memang Sabrina harus tetap konsisten atau teguh terhadap keyakinan sekolah yang telah diyakini, begitu. Mungkin ada tambahan? Mungkin ada tanggapan lagi Bu Haslinda? Ya. Oke, terima kasih atas jawaban dari Ibu Juhura maupun dari Ibu Dani. Alhamdulillah saya sudah bisa menerima. Terima kasih. Terima kasih Bu Haslinda. Apa ada tanggapan dari Ibu Mas Diana mungkin? Ya, baik, terima kasih. Di sini saya pertanyaan saya terarah ke kasus pertama, Bu. Jadi di situ kan dikatakan bahwa baik Pipi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Lalu keduanya mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelas dengan teman-teman sekelasnya. Nah, ini pertanyaan saya mungkin untuk menambah pengetahuan saya. Apa kira-kira yang kalimat yang diucapkan oleh Ibu Santi tadi sehingga anak-anak ini memutuskan untuk membuat kembali kesepakatan kelas yang sebenarnya sudah ada sebelumnya. Itu saja, Bu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Mas Diana. Ibu Juhura mau menjawab terlebih dahulu? Iya. Jadi yang ditanyakan Ibu Mas Diana tadi, kira-kira apa yang dikatakan oleh Ibu Santi sampai si Pipi dan Natali ini mau mendiskusikan kembali tentang keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati sebelumnya. Jadi kira-kira menurut saya Ibu Santi mungkin akan menanyakan ke Pipi dengan Natali tentang keyakinan kelas yang mereka telah buat, utamanya tentang saling menghormati. Jadi mungkin Ibu Pipi mengatakan, Ibu Santi mengatakan kepada Pipi dan Natali, ingat tidak keyakinan kelas yang Pipi dan ingat tidak keyakinan kelas yang sudah kalian sepakati. Di situ kan ada saling menghormati. Bagaimana sikap kita terhadap orang lain? Bagaimana sikap kita kalau saling menghormati? Jadi barangkali disitulah mereka mau mendiskusikan kembali tentang keyakinan kelas mengenai itu saling menghormati. Ya, seperti itu. Silakan, Bu Mas saya tambahkan dalam kasus ini posisi Bu Santi memang hanya validasi tindakan yang salah. Dalam segitiga restitusi kita ketahui bahwa ada namanya validasi tindakan yang salah, kemudian ada menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Nah, keyakinan kelas di sini sebelumnya telah ada hanya pada segitiga restitusi memang ada keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Dia hanya mau meyakinkan keyakinan,
menanyakan keyakinan. Jadi Vivi dan Natali ini pada segitiga restitusi tersebut dia menanyakan keyakinan kelas, maksudnya dia ingin tahu apakah dia memang melanggar keyakinan kelas apa yang mereka telah sepakati, sehingga mereka menganggap tindakannya itu salah. Terus dia ingin setelah kita misalkan melanggar keyakinan kelas itu, ingin menjadi seorang seperti apa. Dalam hal ini dia ingin mengambil tindakan bahwa setelah keadaan ini dia ingin memperbaiki hubungan, menstabilkan identitas dengan Ibu Eni. Makanya dia menyarankan ketika pertemuan berikutnya dia ingin Ibu Eni yang menggantikan lagi Ibu Santi, supaya dia ingin memperbaiki hubungan dengan Ibu Eni. Jadi posisinya di situ hanya menanyakan keyakinan. Sebenarnya keyakinan kelasnya sudah ada, cuman dia hanya ingin mengetahui kira-kira apa yang salah dan apa yang akan diambil, solusi apa yang akan diambil setelah keadaan itu. Mungkin itu dari saya. Ya, terima kasih Bu. Bisa diterima Bu jawabannya. Terima kasih. Terima kasih juga Ibu Mas Diana. Ada lagi yang mau ditanggapi? Sedikit lagi Bu Dani, bisa? Ya, silahkan Bu Aslinda. Bisa ditampilkan pada kasus keempatnya. Kasus keempat. Ya, di sini saya mau tanyakan pada soal pemantik yang pertama, yaitu nilai kebutuhan apa yang diperlukan oleh Dino. Nah, dari kelompok Bu Dani dan Ibu Juhura di sini menyatakan kebutuhan yang diperlukan Dino adalah kekuasaan atas kemampuannya. Nah, kalau menurut saya, apakah kebutuhan yang dibutuhkan Dino itu tidak lebih mengarah kasih dan sayang? Karena Dino di sini tiba-tiba langsung emosi dan akhirnya memukul si Anto dan kancing bajunya si Anto lepas. Jadi apa alasan yang lebih kuat dari Ibu Dani dan Ibu Juhura sehingga mengatakan kebutuhan yang dibutuhkan Dino adalah kekuasaan atau power? Oke, iya. Terima kasih Bu Aslinda atas tanggapannya. Ibu, bisa saya yang menanggapi Bu Juhura? Iya. Oke. Seperti yang tadi Ibu Juhura sudah sampaikan bahwa di sini setelah kami diskusi bahwa nilai kebutuhan yang diperlukan oleh Dino adalah pengakuan atas kekuasaan. Yang pertama, pada saat dia terlibat dengan Anto itu dia hanya mau mengakui bahwa dia lebih hebat, pengakuan atas kemampuan mereka lebih mampu. Yang kedua, Dino sebenarnya tidak tahu menjahit, tapi karena ada keinginan untuk dia mengakui pengakuan atas kekuasaannya itu, dia mau belajar dari di sini ya. Dia belajar untuk menjahit demi pemenuhan kebutuhan, kan kebutuhannya Anto hanya untuk terpenuhi kebutuhan kancing bajunya dipasang kembali, sedangkan Dino itu mau bertanggung jawab. Jadi menurut kami dia hanya mau untuk kemampuannya diakui oleh orang lain. Ya, terlebih pada sebelum ada solusi dari permasalahan tersebut, pada saat dia bertengkar, pada saat terjadi pertengkaran adu mulut, pada saat bermain basket, di situ sebenarnya dia hanya kenapa dia bertengkar, karena dia mau tidak ingin kalah dari Anto. Makanya di situ ada kebutuhan pengakuan atas kemampuannya dia. Mungkin Bu Juhura bisa ditambahkan? Sedikit saya tambahkan, ya, sama saja dengan apa yang dijelaskan tadi Bu Dani, bahwa di sini di lapangan ini Anto dan Dino tiba-tiba bertengkar
dan Dino sempat menarik kancing baju Anto sampai terlepas. Jadi kami menganggap bahwa di sini Dino butuh pengakuan atas kemampuan dia. Makanya dia dengan kasar menarik kancing baju Anto. Ya, seperti itu. Jadi Dino ini butuh pengakuan bahwa dia mampu. Dia punya kemampuan yang lebih dari Anto. Ya, seperti itu. Iya, kalau saya baca kembali pada kasusnya di sini tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Di sini tidak ada yang menyampaikan bahwa pertengkaran adu mulutnya ini menunjukkan bahwa pertentangan mereka dalam permainan basket itu. Tetapi tiba-tiba saja seperti itu. Jadi kalau menurut saya mungkin Anto siapa tadi Dino lebih mengarah ke kasih dan sayang kebutuhannya, Bu. Sedikit Bu, saya kalau saya silakan. Iya, tapi kalau pada pendapat saya Bu, mungkin Anto dan Dino ini keduanya mungkin lebih mengarah kepada butuh diakui kemampuannya antara dua orang ini, tetapi pada dasarnya ketika ditangani oleh guru, apa yang dibutuhkan dari gurunya adalah cinta dan kasih sayang, Bu. Karena ibu guru gurunya mengerti bahwa oh ini bukannya saling disalahkan, tetap diakurkan dengan cara mencarikan mereka jalan penyelesaian dan mengembalikan kedamaian di antara keduanya. Jadi tidak ada saling bertengkar atau bermusuhan di antaranya setelah pasca berkelahi, Bu. Bertengkar begitu. Itu saja, Bu. Makasih. Bagaimana Bu Haslinda? Ya itu saja, Bu, mungkin dari saya, Bu. Kalau saya menanggapi tentang ini, Bu. Dan Bu Mas Diana, itu berdasarkan diskusi kami memang pada saat terjadi pertengkaran itu tidak ada pernyataan yang mengatakan bahwa Anto ingin diakui kemampuannya, Dino ingin diakui kemampuannya, tetapi berdasarkan hasil analisis kami ketika dua orang bertengkar pada saat terjadi pertandingan itu dia hanya ingin diakui kemampuannya. Kemudian maksudnya pada saat dia ingin menunjukkan kekuasaannya, powernya. Kemudian kenapa juga kami ambil bahwa sebenarnya Dino ini butuh pengakuan kekuasaan karena dari sifat kayak misalkan dia tidak tahu menjahit, tidak tahu menjahit, tetapi karena ingin bertanggung jawab dan bahwa dia mampu sebenarnya, maka dia akan berusaha untuk itu. Makanya kami tidak melihat lagi bahwa Dino ingin diterima. Sebenarnya kalaupun kelompok 2 menyatakan bahwa kebutuhan cinta dan kasih sayang yang ingin dipenuhi oleh Anto dengan Dino, kami juga kurang sepakat ya Bu Juhura, karena sebenarnya mereka sudah diterima. Cuman memang di sini hanya untuk memperbaiki hubungan antara Anto, Dino, dan Ibu Suti sebagai manajer. Dia mengarahkan bagaimana supaya hubungan keduanya tetap baik-baik saja. Iya Bu, baik. Jadi dasar kami mengatakan tadi itu bahwa mereka membutuhkan kasih sayang, ya seperti yang dikatakan Ibu Dani tadi, bahwa mereka butuh untuk terus berhubungan dengan teman-temannya, dengan dunia sosialnya, teman-temannya, keluarganya. Jadi makanya kami di kelompok 2 lebih mengarah kepada cinta dan kasih sayang, Bu. Mungkin Ibu Haslinda bisa tambahkan? Kalau ya sama tadi dengan pendapatnya Ibu Mas Diana, kalau kelompok kami lebih mengarah ke kebutuhan cinta dan kasih sayang. Tapi kembali lagi bahwa setiap orang punya pandangan tersendiri, dan mungkin menurut kelompok Ibu Juhura dan Ibu Dani lebih mengarah ke kekuasaan atau power. Nah itu tidak bisa juga kita pungkiri karena masing-masing orang punya pendapat
nanti mungkin bisa lebih dikuatkan, diberikan penguatan oleh Ibu Fasilitator. Saya sudah terima Ibu Dani, Bu Juhra, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Mas Diana di Mas Linda. Memang kami melihat dari kasus ini juga bukan hanya secara tersurat, tetapi bagian tersiratnya, karena kami ketahui bahwa maksudnya secara hasil diskusi kami bahwa kalau ada pertengkaran itu biasanya salah satu yang diakui powernya, maka itu adalah pemenuhan kebutuhan akan kemampuannya dia, mau diakui kemampuannya salah satunya ketika ada pertengkaran yang terjadi. Itu menurut kami. Ya, terima kasih Bu Aslinda dan Bu Mas Diana. Mungkin kita bisa melihat dari sisi lainnya bagaimana. Terima kasih tanggapannya. Mungkin ada lagi atau? Kalau dari saya sudah cukup Ibu Dani. Ibu Mas Diana? Dari saya juga sudah cukup, Bu. Kalau Ibu Juhra, siapa tahu ada yang mau disampaikan? Ya, sudah. Kira sudah. Ya, terima kasih untuk kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin berbeda pandangan pada kasus itu. Itulah gunanya kita berdiskusi supaya menemukan sisi lain dari keadaan masalah. Ya, sekian dan terima kasih dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dani, terima kasih Bu Juhra dan Bu Mas Diana maupun Bu Aslinda. Diskusinya agak alot ya. Agak alot. Tadi saya, sebelum saya lanjutkan, boleh saya minta Bu Juhra atau Bu Dani untuk melakukan refleksi setelah melakukan analisis di 4 kasus ini? Kesimpulan dari ininya, Bu? Ya. Iya. Iya, terima kasih, Bu. Berdasarkan hasil refleksi kami dari 4 kasus yang telah kami bahas, telah kami diskusikan, bahwa yang pertama mengenai keyakinan kelas, bahwa memang harus ada keyakinan kelas yang harus kita yakini untuk agar setiap apa yang kita lakukan itu berdasarkan bukan aturan juga ya, maksudnya posisi kontrolnya kita, bagaimana keyakinan kelas itu harus diterapkan supaya ada yang mengatur di dalam ini. Kemudian mengenai posisi kontrol, sebagai guru memang kita harus paham tentang 5 posisi kontrol tersebut. Jangan sampai kita menjadi posisi kontrol yang selalu membuat anak merasa bersalah, atau kadang kita kelewat batas menjadi teman. Sebaiknya kita menjadi manajer yang bisa mengetahui sebenarnya apa keadaannya, bagaimana solusinya ke depannya. Kemudian pada segitiga restitusi itu ada validasi tindakan yang salah, kemudian pemenuhan keyakinan kelas, dan apalagi ya, yang satu itu menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Sebenarnya untuk sikap restitusi kita harus berada pada segitiga restitusi tersebut. Kemudian untuk pemenuhan kebutuhan dasar, 4 pemenuhan kebutuhan dasar itu harus kita pahami. Pada keadaan-keadaan tertentu anak ingin dipenuhi kebutuhannya dalam hal apa? Cinta dan kasih sayang, atau pengakuan atas kemampuannya, atau kekuasaan atau power. Kemudian apalagi kebutuhan kesenangannya dan kebutuhan memilih ya, atau kebebasan memilih. Jadi berbeda keadaan, kita harus memposisikan dirinya kita dalam keadaan siswa sebenarnya butuh apa, bagaimana solusi yang diberikan atas permasalahan tersebut. Ibu Juhra mungkin bisa menambahkan sedikit. Jadi refleksi dari keempat kasus tadi ini. Jadi kami sudah dari keempat kasus ini sebenarnya ada beberapa kasus yang pernah kami alami di sekolah, dan kami selama ini merasa bahwa masih kurang dalam menangani kasus tersebut. Tapi setelah kami belajar di
budaya positif ini, kami sudah merasa bahwa ternyata menyadari bahwa ternyata apa yang kami lakukan untuk menangani kasus seperti ini kemarin ternyata kami salah. Ternyata harusnya kami menangani seperti ini. Harusnya sikap kami menangani kasus seperti ini harusnya kita begini. Jangan sampai kita membuat rasa bersalah kepada anak-anak, karena kebanyakan selama ini yang kami praktekkan di sekolah biasanya kami langsung bagaimana menanamkan rasa bersalah kepada anak-anak supaya kami dengan begitu kami menganggap bahwa itu adalah penyelesaian masalah yang benar, ternyata kami salah. Ya seperti itu Bu yang kami pelajari dari keempat kasus ini. Terima kasih. Terima kasih. Ini yang belum dituliskan atau belum disampaikan ya di diskusi ini tadi. Jadi refleksi yang disampaikan oleh Bu Dani, kemudian refleksi yang disampaikan oleh Bu Zuhura. Kalau tadi Bu Dani menyampaikan bahwa saya secara keseluruhan saja ya, bahwa pembelajaran di modul ini ya dari 6 yang harus kita pelajari istilahnya sudah bisa dikuasai dengan baik begitu. Kemudian dari Bu Zuhura, dari pengalaman yang terjadi di sekolah selama ini, bagaimana kita menangani masalah-masalah yang ada di sekolah dengan mempelajari materi pada budaya positif, kita merasa bahwa kita tahu ada pembelajaran yang penting yang harus kita terapkan di sekolah sesuai dengan budaya positif ini. Saya kurang sependapat kalau misalkan kita merasa bersalah gitu ya. Ya sebenarnya kita merasa bersalah, cuman mungkin tindakan kita tidak salah, tindakan kita mungkin kurang tepat begitu saja. Kalau biasanya kalau belum tahu itu nggak apa-apa, tapi kalau sudah tahu ya harus dilakukan. Kalau sudah tahu terus kemudian kita tidak melakukan, ya itu yang namanya menurut saya kurang tepat gitu. Ilmu yang sudah kita dapatkan akan lebih baik lagi kalau kita terapkan begitu ya. Ini sesuai dengan visi kita sebagai guru penggerak nantinya. Kemudian tadi saya lihat analisis setiap kasus dari kasus 1 sampai kasus 4 dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan di setiap kasus. Dari kelompoknya Bu Dani dan Bu Zuhura sudah menganalisis berdasarkan teori disiplin positif gitu ya. Kemudian meletakkan posisi kontrol guru seharusnya di mana, dan juga melaksanakan segitiga restitusi. Ini yang saya perhatikan seperti itu. Kemudian kalau dari segi efektivitas penyampaian atau penyajian studi kasus juga sudah lengkap, ya lengkap sesuai dengan analisa yang ibu-ibu sampaikan. Kemudian masukan dan tanggapan dari kelompoknya Bu Masdiana dan Bu Haslinda juga cukup bagus, ya. Saya memperhatikan ibu berdua ini cukup detail ya, memperhatikan yang disampaikan oleh kelompoknya Bu Dani dan Bu Zuhura. Untuk pengaturan waktu, tadi sudah saya sampaikan kira-kira cukup atau tidak, ternyata memang tidak cukup ya, kalau hanya 5 menit untuk 4 kasus. Jadi kalau saya perhatikan tadi ternyata untuk penyampaian saja, ini butuh waktu 10 menit tepat. Ya, butuh waktu 10 menit tepat. Kemudian berikutnya ada tanggapan, kemudian ada masukan. Ini ternyata butuh waktu lebih dari 10 menit. Ya, tapi memang faktanya ini diskusinya masih belum selesai begitu ya. Jadi makanya saya biarkan mengalir saja biar kesimpulan khusus yang saya dengar tadi dari Bu Haslinda, bahwa tiap orang punya pandangan masing-masing. Ini yang kita sedang pelajari kan. Kemudian Bu Dani juga menyampaikan bahwa inilah gunanya diskusi gitu ya. Nah, gunanya diskusi sehingga akan tercapai
apa yang kita harapkan dari diskusi atau dari masalah-masalah yang terjadi pada 4 kasus ini. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bisa saya lanjutkan ke kelompoknya Bu Mas Diana dan Bu Haslinda. Waktu dan kesempatan saya berikan sepenuhnya kepada panjenengan. Kalau mau mengatur gimana waktunya? 10 menit atau 5 menit? 5 menit cukup, Bu. Kami menyampaikannya ringkas-ringkas saja nanti, Bu. Iya. Oh gitu, ya silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kami. Izin saya share screen. Yang bertindak sebagai pemateri adalah Ibu Haslinda dan saya sebagai moderator. Ya, silahkan dimulai Bu Haslinda. Ya, terima kasih kesempatannya. Oke, langsung saja kami dari kelompok 2 hasil diskusi budaya positif mengenai 4 kasus yang kemarin. Inilah hasil diskusi kami. Kasus pertama, saya rasa saya tidak perlu membacakan lagi mengenai kasusnya karena dari diskusi kemarin dan kelompok sebelumnya juga tadi sudah membacakan. Langsung saja kami menganalisis dari setiap pertanyaan yang ada. Dari pertanyaan yang pertama, bahwa dalam penerapan restitusi kasus di atas, sikap restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi. Nah, menurut kami, sikap restitusi yang dijalankan oleh Ibu Santi yaitu pertama, menstabilkan identitas, kedua, validasi tindakan yang salah, dan ketiga, menanyakan keyakinan. Kemudian soal yang kedua, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan kesalahan yang telah dibuat? Maaf, Ibu. Bisa Ibu Mas Diana yang lanjutkan dulu sementara? Si kecil mau ke kamar mandi dulu, Ibu. Minta maaf, Ibu. Ya, baik. Lanjut dulu Ibu Mas Diana. Ya, baik. Mohon maaf Ibu-Ibu, saya lanjutkan presentasi dari Ibu Haslinda tadi. Jadi yang kedua adalah apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan kesalahan yang dibuat? Menurut kami, bagaimana dengan solusi yang diusulkan keduanya? Langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dilakukan? Usulan restitusi yang diusulkan oleh Vivi dan Natali sudah sesuai menurut kami. Adapun langkah-langkah restitusi yang dilakukan yaitu mengadakan diskusi dengan temannya dan menjalankan keyakinan kelas. Vivi dan Natali akan mengirimkan email khas keputusan mereka kepada Ibu Eni. Dalam kasus di atas, apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Di sini posisi Ibu Eni sebagai pemantau. Jadi dalam pemantau dalam menemukan data atau fakta yang menunjukkan pelanggaran yang dilakukan oleh Vivi dan Natali untuk dilaporkan kepada Ibu Santi. Nah, di kasus kedua, kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Sabrina? Yang dibutuhkan oleh Sabrina menurut kelompok kami yaitu cinta dan kasih sayang. Butuh diterima, penerimaan karena Sabrina tidak sengaja. Yang kedua, nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dengan bersepatu warna hitam. Karena menurut kelompok kami, nilai kebajikannya yaitu kerapihan dan keseragaman. Yang kedua, untuk menghindari terjadinya kesenjangan sosial di lingkungan sekolah. Yang ketiga, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, kira-kira apa yang akan dikatakannya dan bagaimana sikapnya serta apa yang ditawarkan ke Sabrina. Menurut kami, yang dikatakan oleh Pak Lukman adalah mengapa Sabrina terlambat datang, mengapa Sabrina salah warna sepatunya, apakah kamu mengetahui keyakinan sekolah, apakah keyakinan sekolah yang telah kamu langgar, apa tindakan kamu selanjutnya,
Dan apa konsekuensinya jika kamu melanggar keyakinan ini lagi? Di kasus ketiga, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Kami memutuskan untuk mengambil posisi kontrol sebagai teman. Yang kedua, kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Yang diperlukan oleh Fajar adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang dilakukan atau dikatakan olehnya? Yang dilakukan oleh Ibu Dani dalam posisi pemantau adalah memonitor Fajar setiap kali pertemuan di kelas Dani dan bertanya, apa yang telah kamu lakukan dengan keyakinan kelas? Apa yang kamu percaya tentang keyakinan kelas dan apa konsekuensinya bila kamu melakukan hal itu lagi? Di kasus keempat, nilai kebutuhan apa yang diperlukan oleh Dino? Menurut kelompok kami, nilai kebutuhan Dino yang dibutuhkan oleh Dino adalah cinta dan kasih sayang. Kemudian posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh kepala sekolah Ibu Suti, hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian. Menurut kami, posisi yang dipraktikkan oleh Ibu Suti, posisi kontrol manajer, karena hal yang dilakukannya adalah membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya. Ibu Suti sudah di posisi sebagai manajer sehingga memiliki keterampilan sebagai pemantau sekaligus sebagai teman, dan hal itu akan digunakan sesekali bila diperlukan. Pertanyaan yang ketiga yaitu dalam kasus tersebut di atas, siapa yang dikuatkan, siapa yang mengaitkan keyakinan yang lebih tinggi serta siapa yang dipuaskan. Menurut kelompok kami yaitu dalam kasus ini yang dikuatkan adalah Dino dan Anto, dan yang mengaitkan keyakinan yang lebih tinggi adalah Ibu Suti, karena Ibu Suti tidak memberlakukan hukuman melainkan membantu murid dalam menemukan pemecahan masalahnya dan memulihkan anak dari rasa bersalah sehingga ia kembali ke kelompoknya dengan percaya diri. Ya, demikian pemaparan kami. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari Ibu Dani dan Ibu Juhura. Silahkan, Bu. Ya, terima kasih Bu Mas Diana. Mungkin saya duluan yang menanggapi Bu Juhura. Ya, oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kelompok 2. Yang saya ingin tanyakan pada kasus ketiga. Pada kasus ketiga, Ibu mengatakan bahwa Ibu Dani posisinya sebagai teman. Nah, posisi kontrol kita sebagai teman, guru ini kan kayak akrab dengan siswa. Sedangkan pada kasus ketiga ada beberapa pernyataan yang membuat membuat Fajar itu kayak tersudutkan. Misalkan Fajar, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan, sudah sana duduk kembali. Kemudian gimana sih Fajar, kamu nggak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, nggak kasihan sama ibu. Kalau di posisi kita sebagai teman, saya rasa pernyataan itu masih kurang tepat. Maka yang saya ingin tanyakan di sini, atas dasar apa kelompok 2 menyatakan bahwa posisi Ibu Dani ini sebagai teman bagi Fajar? Baik, terima kasih atas tanggapan Ibu Dani. Jadi langsung saja, saya dulu ya Ibu Haslinda. Oh, Ibu Haslinda. Ya, jadi kami mengambil keputusan bahwa posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani adalah sebagai teman. Jadi di situ kan Ibu Dani bilang, kamu tidak kasihan sama ibu ya. Maksudnya di dalam kalimatnya itu kan menganggap Fajar ini sebagai temannya, kamu tidak kasihan sama ibu guru. Maksudnya kan di sini nilainya kayak seperti temannya, tidak kasihan kepada ibu guru. Jadi itulah dasar kami mengambil keputusan bahwasannya posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya adalah sebagai teman. Kalau dari Ibu
Ibu Dani tadi di kasus 3 ini posisi kontrolnya sebagai apa tadi, Bu? Memberi rasa bersalah, membuat rasa bersalah. Salah. Iya, Iya. kalau kami di sini mengambilnya sebagai teman, karena dia tidak menyalahkan Fajar, dia tidak menyalahkan Fajar, dia cuma bilang sudah sana kamu duduk. Dia tidak memberikan solusi apapun, melainkan menganggapnya sebagai teman. Kamu tidak kasihan sama ibu, jadi cuma dikasih tahu begitu, tidak kasihan sama ibu. Sudah sana duduk, lain kali jangan begitu. Jadi tidak dikasihkan solusi, melainkan perhatian layaknya seperti teman, Bu. Mungkin seperti itu. Iya. Iya. Oke, Bu Mas Diana. Terus bagaimana dengan pernyataan, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa menurut Ibu dengan kalau kami diskusi kemarin, kalau kira-kira siapa yang bisa setelah membuat Fajar merasa bersalah karena tidak bisa melakukan, tiba-tiba memanggil orang lain untuk, ayo siapa yang bisa. Dari situ kan kadang-kadang kita juga merasa ketika kita tidak diakui di situ, ada perasaan bagaimana terhadap Fajar. Kira-kira menurut Ibu dari pernyataan itu bagaimana, masih memposisikan diri sebagai temankah Ibu Dani ini kepada Fajar? Iya, jadi tadi Ibu Dani ini mengatakan ayo siapa yang bisa, yang lain, karena memang sudah tidak ada pilihan dengan dengan Fajarnya tadi. Tidak ada pilihan karena Fajar cuma memutar-mutar spidolnya dan tidak melakukan apa-apa. Jadi dengan cara lain Ibu Dani ini bertanya kepada temannya lain, ayo kira-kira siapa yang bisa, dan menyuruh Fajar untuk duduk kembali tanpa memberikan dia solusi atau apa, cuma disuruh, sudah sana kamu duduk kembali, kamu tidak kasihan sama ibu. Jadi lebih kepada meminta belas kasihan muridnya, Bu. Jadi makanya kami berkesimpulan seperti itu, bahwa Ibu Dani ini mengambil posisi kontrol sebagai teman. Bagaimana, Bu? Atau Ibu Aslinda bisa tambahkan? Oh, jadi ya Bu Dani silakan. Bawahi sehingga Ibu menyatakan bahwa Ibu Dani ini temannya Fajar adalah kamu tidak kasihan sama saya, begitu ya? Iya, kamu tidak kasihan. Jadi kan dia yang meminta belas kasihan. Jadi kapan anak ini dia merasa tidak bersalah, ya bisa juga sih dikatakan seperti itu, bahwa merasa membuat Fajar merasa bersalah, tetapi kami lebih melihatnya sebagai teman, karena Ibu Dani menganggap Fajar ini sebagai teman, makanya dia berkata seperti itu. Kamu tidak kasihan dengan ibu guru ya? Begitu analisis kami, Bu. Saya tambahkan sedikit, Bu Dani. Ya, Bu, silakan. Terima kasih, Bu Mas Diana. Jadi di kelompok kami kemarin kami dengan kata-kata yang disampaikan oleh Ibu Dani, bahwa apa kamu tidak kasihan sama saya? Saya sudah capek-capek mengajari kamu, tapi sikap kamu tetap seperti itu. Jadi kami langsung bilang, ini Ibu Dani ini seolah-olah langsung pasti kalau kita memposisikan diri sebagai siswa, pasti kita akan merasa bahwa betul-betul saya ini pasti kita akan merasa bersalah sekali, apalagi langsung menunjuk temannya. Jadi kayaknya di samping rasa bersalah yang muncul di hati Fajar, maksudnya Fajar juga tidak akan ada motivasi lagi untuk belajar karena langsung menyuruh teman yang lain. Maksudnya bagaimana siapa yang bisa mengerjakan ini? Harusnya kalau menurut kami harusnya ini Ibu Dani memberikan apalah kepada Fajar sehingga dia bisa semangat untuk menjawab pertanyaan yang diberikan, bukan malah memberikan kata-kata seperti itu yang membuat Fajar merasa bersalah dan tidak termotivasi untuk belajar. Jadi kami menganggap bahwa Fajar ini pasti tidak akan tidak termotivasi lagi karena menganggap bahwa dia tidak diakui bahwa dia punya kemampuan, karena dia langsung menyuruh temannya yang lain yang bisa untuk mengerjakan itu. Ya, seperti itu tambahan dari saya. Dan sedikit Bu Mas Diana, dari ketiga pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Dani kepada Fajar, menurut kami tidak ada pendekatan persuasif yang diberikan kepada Fajar. Seolah-olah pernyataannya itu hanya, kalau kami memposisikan diri sebagai Fajar, hanya menyakiti, membuat Fajar merasa bersalah. Terlebih ketika dia membandingkan siapa yang bisa. Kayak seolah-olah membandingkan, Fajar, dengan kata lain secara tersirat bahwa dia sudah menyalahkan Fajar karena tidak mampu, walaupun mungkin di situ tidak ada pilihan lain seperti yang Bu Diana katakan. Tetapi sebaiknya ada penguatan dulu yang diberikan, ada pendekatan persuasif dulu yang diberikan kepada Fajar, kemudian
memberikan arahan kepada kelompok lain, misalkan, oh ya Fajar, lain kali belajar nak ya, atau bagaimana? Nah, ayo, siapa yang bisa bantu Fajar? Nah, kira-kira begitu. Kalau menurut kami, Ibu, mungkin ada yang bisa ditambahkan, kira-kira pendekatan apa yang Ibu bisa maknai dalam kasus itu, sehingga Ibu menyatakan tetap Ibu Dani ini temannya Fajar. Ya, jadi kita semua berbeda-beda ternyata ya dalam menanggapi kasus 3 ini. Jadi analisis kami kemarin itu yang mengatakan bahwa posisi Ibu Dani berada sebagai teman, karena di situ Ibu Dani cuma memberikan tidak ada usaha untuk memberikan solusi kepada Fajar. Kemudian seolah-olah kejadian ini masalah Fajar ini diselesaikan oleh guru. Jadi terselesaikan dengan dia melemparkan masalah ke temannya yang lain, melemparkan soal kepada temannya yang lain. Ayo, siapa yang bisa? Jadi terkesan bahwa guru mengatasi masalah yang seharusnya diselesaikan di Fajar dengan memberikan penyelesaian kepada teman yang lain. Jadi itu kesimpulan kami kemarin, sehingga mengambil keputusan posisi Bu Dani sebagai teman. Ya, sedikit Bu. Mungkin sedikit saya bisa tambahkan Bu. Iya. Iya. Minta maaf tadi ada kendala lagi sedikit. Ya. Mengapa saya kemarin dengan Ibu Mas Diana mengambil posisi kontrol Ibu Dani sebagai teman? Karena pada kasus tersebut menunjukkan bahwa sikap si Fajar ini sudah berkali-kali dan ini sudah seringkali terjadi. Di sini di pernyataan kasusnya ada ya, hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Tidak memperhatikan acu tak acu dan nilai-nilainya pun tidak terlalu bagus untuk pelajaran bahasa Inggris. Jadi dari kata inilah yang menguatkan saya dengan Ibu Mas Diana kemarin, sehingga kami mengambil kesimpulan bahwa posisi Ibu Dani di sini sebagai teman, karena sudah sering kalinya terjadi sikap si Fajar berulang kali seperti itu. Jadi sehingga kata-kata yang dikeluarkan Ibu Dani itu seolah-olah sudah sebagai teman mengatakan seperti itu. Mungkin itu alasan kami memilih posisi Ibu Dani sebagai teman. Ya, sedikit saya tambahkan Bu. Jadi ya, Tabe, sedikit saya tambahkan Bu. Jadi dalam kasus ini seolah-olah Ibu Dani menggunakan hubungan yang baik di antara guru dan murid. Jadi seolah-olah beliau menjaga hubungan yang baik. Jika beliau menegur Fajar ini, tentu Fajar hubungannya dengan Fajar akan rusak, dan jadi dia mengambil tindakan untuk tidak berlanjut menangani masalah Fajar ini, memberikan tugas yang lain kepada temannya. Mungkin kira-kira seperti itu Bu, pemahaman kami. Bagaimana Bu? Ya, saya jujur. Oke, pada saat materi eksplorasi konsep kemarin, menurut kami yang kami tandai ketika posisinya sebagai teman adalah keakraban. Keakraban, bagaimana dia akrab, entah menemukan solusi atau bagaimana memberikan motivasi. Jadi walaupun tidak memberikan solusi, tetapi bagaimana guru itu akrab dengan siswa. Akrab dengan siswa. Nah, sedangkan dari 3 pernyataannya Ibu Dani kepada Fajar ini, menurut kami tidak ada pernyataan yang akrab kayak teman. Memang ya posisi memang kadang ada teman yang berbeda-beda, tetapi dalam hal sebagai teman, posisi guru sebagai teman, saya rasa tidak, dari ketiga pernyataan itu tidak ada pernyataan keakraban antara Fajar dengan Ibu Dani. Itu tadi yang saya garis bawahi, bahwa teman itu adalah keakrabannya pada saat posisinya sebagai teman. Boleh saya tambahkan sedikit Ibu Dani? Ya, di sini di pernyataan kasus ada pernyataan Ibu Dani mengatakan bahwa gimana sih Fajar, kamu nggak kasihan sama ibu ya? Nah, dalam kehidupan sehari-hari biasa kita melihat anak-anak kalau bermain ya, biasa ada pernyataan-pernyataan anak-anak,
ih bantu Kak, kasihan, tidak, apakah kamu tidak kasihan sama saya? Jadi yang inilah menguatkan saya sama Ibu Marsiana untuk mengambil bahwa posisi Ibu Dani itu adalah sebagai teman. Iya, karena biasanya kalimat-kalimat seperti itu kan biasanya kita ucapkan kepada teman kita, Bu, bukan kepada guru ataupun guru kepada muridnya. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, mungkin orang akan berbeda-beda pandangan ya, Bu. Ya, kami punya pendapat seperti itu, dan Ibu Dani dengan Ibu Zuhura punya pendapat lain. Mudah-mudahan tema kita kali ini bisa dikuatkan, diberikan solusi oleh Ibu Fasilitator nantinya. Iya. Atau mungkin ada tambahan dari Ibu Dani atau Bu Zuhura? Ya, iya memang kalau kami lihat kemarin kan dari 3 pernyataan mungkin ada 1 pernyataan yang mungkin ada sisi positifnya. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan, memang Ibu Dani ini kayak seolah-olah itu selalu membuat Fajar, ayo Fajar jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Kayak begitu. Jadi pernyataan-pernyataan itu, oh ternyata wataknya Ibu Dani ini ternyata itu membuat kayak seolah-olah dari 3 pernyataan itu, kalau kalian memposisikan itu sebagai Fajar, kenapa ibu kayak begini sekali ya? Kalau kayak begini, kami merasa terpikirkan. Kalau ya mungkin Bu Mas Diana dengan Bu Haslinda, ya ini